Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada lah ya pokoknya ya. Dan ya dalam keadaan senang pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi seputaran tentang informasi KJP ya. Di mana sudah mulai berjalan nih dan banyak banget sudah mulai pada ini ya, apa, bersuara, "Kenapa saya nggak dapet? Kenapa saya nggak dapet? Kenapa data saya nggak ada? Kenapa nih?" Gitu kan. Begitu nama-namanya sudah diumumkan oleh sekolah, "Kok nama anak saya nggak ada? Kok nama putra-putri saya nggak ada?" Gitu. "Kok saya nggak dapet? Padahal saya ini, padahal saya itu." Nih. Nah, kebanyakan adalah, eee yang sudah datanya itu, tidak ada masalah di DTKS-nya gitu kan, "Mas, saya udah, nanya ke kelurahan, data DTKS-nya oke kok, nggak ada masalah, saya udah penetapan di, tahun 2020 malah," gitu kan, "udah penetapan, tapi saya masih belum dapat-dapat juga, itu kenapa?" Gitu ya. Bisa nggak dapat seperti itu kenapa? Gitu, kenapa lagi tuh ya, karena berawalan dari kenapa itulah gitu ya, pertanyaan para warga itu, banyak gitu, terutama yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya. "Kenapa kok saya udah daftar DTKS-nya lama lagi," gitu ya, dan sampai dengan saat ini juga masih belum juga ditetapkan gitu kan, udah hampir frustasi nih gitu kan. Udahlah kayak capek lah ngurus KJP lah, dapat syukur nggak dapat ya udah gitu ya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi untuk para warga sekolah, kenapa sih, masih aja nggak terdaftar gitu ya di tahap ini, padahal, data DTKS-nya aman, kemudian tidak ada masalah di DTKS gitu ya, tapi kenapa di tahap ini tuh masih belum dapat juga gitu ya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Ya, kita langsung aja berbagi informasinya. Kenapa di tahap ini nama anak saya masih belum bisa masuk Mas Eka, gitu. Padahal DTKS-nya itu nggak ada masalah gitu. Saya udah ke kelurahan, udah ke pendamping sosial, udah pokoknya udah saya lakuin gitu. Bahkan saya sampai datang ke Pempat OP juga, tapi tetep aja kenapa nggak ada namanya. Ini pusing kepala saya Mas Eka. Iya, di tahap ini ya, itu tidak ada pengajuan baru. "Loh, kok nggak ada pengajuan baru Mas Eka? Kan saya udah daftar DTKS." Iya, jadi di tahap yang kedua ini ya, ini hanya memverifikasi aja dari tahapan sebelumnya. Jadi kalau yang di tahap sebelumnya dapat, otomatis nanti akan diverifikasi di tahap kedua ini. Kalau di tahap satu yang tahun 2023-nya itu nggak dapet, ya nggak akan masuk di tahap ini, karena di tahap kedua ini hanya untuk memverifikasi saja, tidak ada ajuan baru, gitu ya. Baik itu yang dari DTKS maupun yang ajuan dari sekolah itu tidak ada, gitu loh ya. Sehingga nama-nama yang muncul di tahap kedua tahun 2023 ini adalah nama-nama peserta didik ya, calon penerima, KJP yang di tahap satu tahun 2023 tahun 2023 itu dapat. Kalau yang, di tahap satu tahun 2023-nya itu dia tidak dapat, walaupun dia sudah terdaftar di DTKS ya, ya tunggu nanti di tahap berikutnya, di tahap ini tidak bisa gitu ya. Atau yang kemarin habis disurvei, kan ada tuh ya disurvei sama, ada petugas dinsosnya ke rumah ya disurvei, "Saya udah disurvei, kok masih belum dapat juga, lama banget sih." Ya memang prosesnya lama gitu loh ya, karena tidak semudah itu. Bahkan yang di tahun 2023 ini aja ya DTKS itu tidak ada pendaftaran ya kalau tidak salah ya, yang Mas Eka yang dapat informasi dari teman-teman di dinas sosial itu tidak ada, pendaftaran untuk DTKS di 2023 ini sepertinya, karena ini udah masuk di bulan September, tinggal sisa berapa bulan lagi, kayaknya enggak. Biasanya kan, dalam satu tahun itu berapa kali dibuka ya, ini semenjak dari Januari sampai dengan September ini, tidak ada pendaftaran atau pembukaan untuk daftar DTKS dari Dinas, Sosial Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Sehingga, yang kemarin rame itu, yang katanya rame-rame daftar DTKS itu sebenarnya bukan buat pendaftaran DTKS umum, tapi untuk memverifikasi atau menseleksi lagi nih, memverifikasi peserta peserta DTKS atau yang terdaftar di DTKS itu yang aktif dan yang nonaktif gitu. Jadi yang aktif diseleksi lagi gitu, agar datanya itu benar-benar tepat sasaran. Karena kan selama ini banyak pengaduan-pengaduan bahwa, "Ah, nggak tepat sasaran tuh,
yang mampu tetap dapat, yang nggak mampu malah nggak dapat gitu. Yang punya kontrakannya sampai 15 pintu dapat gitu kan, yang ngontrak cuma sepetak malah nggak dapat gitu ya. Yang ke sekolahnya bawa perhiasan segede gelang regal dapat gitu kan, sementara yang nggak punya perhiasan malah nggak dapat gitu. Yang ke sekolahnya naik motor PCX atau Max gitu ya, dia dapat. Sementara yang jalan kaki yang bener-bener dia nggak punya apa-apa nggak dapat. Nah ini kan banyak pengaduan-pengaduan seperti itu. Makanya DTKS-nya diperbaiki lagi. Nah untuk memperproses menurut dan untuk memproses ini tuh kan butuh proses gitu ya, sehingga di tahap yang kedua ini udah di-cut dulu, kita ajuin yang tahap satu aja dulu gitu kan, artinya memverifikasi yang tahap satu aja dulu, ini biarin naik dulu, dibersihin dulu. Nah nanti baru kita mengambil dari DTKS yang benar-benar datanya itu sudah fix gitu, artinya benar-benar tepat sasaran, sehingga nggak ada lagi tuh nanti ceritanya yang wah kok ini begini, kok ini begini. Ya mudah-mudahan data yang dari DTKS itu benar-benar tepat sasaran gitu, disurvei benar-benar disurvei, kalau memang dia layak ya diajukan sebagai layak gitu, layak untuk menerima bantuan sosial biaya pendidikan sekolah gitu kan. Kalau dia nggak layak ya ditulis nggak layak, walaupun misalkan ada juga kan laporan-laporan, pengaduan-pengaduan dari teman-teman warga sekolah yang komen gitu kan, oh dia mentang-mentang saudaranya RT, mentang-mentang saudaranya RW, dia mentang-mentang saudaranya orang di kelurahan dan segala macam saudara intinya gitu. Itu dilolos-lolosin aja tuh Mas Eka gitu. Ya mudah-mudahan nggak kayak begitu gitu ya, bener-bener kalau mau saudara kayak mau orang lain kayak, kalau memang dia mampu ya ajukan, tapi kalau memang dia tidak mampu gitu kan, maksudnya kalau dia mampu gitu tidak usah diajukan, kalau dia tidak layak untuk mendapatkan KJP ya jangan gitu, tapi kalau memang dia layak untuk mendapatkannya ya ajuin gitu, mau itu saudara mau itu orang ya ajuin gitu ya, harus inilah, harus fair gitu, jangan sampai mentang-mentang saudara, udah datanya palsuin aja. Nah, kalau yang begitu tuh ya, misalnya begitu-begitu temuin, terus, ya udah, laporin aja yang begitu-gitu ya nggak bakalan beres kalau misalkan masih pendataannya masih seperti seperti itu aja gitu ya. Mudah-mudahan, eee, ini ditutup gitu ya, yang di 2023 tahap 2 ini gitu ya, DTKS-nya nggak diambil gitu ya, jadi masih memverifikasi yang tahapan yang 1 tahun 2023-nya aja gitu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 tahap 1 DTKS ini, digunakan, datanya sudah benar-benar valid, sehingga nanti para warga bisa mendapatkan, KJP sesuai dengan, ininya, fungsinya, bukan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan sasarannya gitu ya, yang mendapatkan itu sesuai dengan sasarannya. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah. Jadi kenapa, walaupun sudah terdaftar di DTKS, tapi di tahap ini masih belum, dapat juga. Ya itu sebenarnya sudah Mas Eka jelaskan juga di video sebelumnya tuh ya, KJP itu tidak ada lagi pendataan di sekolah untuk tahap ini gitu ya. Mungkin, belum melihat gitu ya, silakan disimak di video sebelumnya itu ya, itu juga sudah Mas Eka singgung. Jadi untuk para warga sekolah sekali lagi yang sudah terdaftar di DTKS ya saat ini hanya bisa menunggu saja gitu ya. Nanti, mudah-mudahan di 2024 tahap satu atau di tahap keduanya namanya sudah bisa masuk atau data DTKS-nya sudah bisa digunakan, sehingga nanti para warga bisa ikut, pemberkasan, KJP-nya ya, diverifikasi lagi dan segala macam, sampai benar-benar nanti dinyatakan atau ditetapkan sebagai, penerima KJP dan dananya KJP-nya bisa digunakan. Ya ingat, ketika nanti dana KJP-nya bisa, didapat dan gunakanlah sebijak mungkin gitu ya, jangan digadein gitu ya. Terus kalau ngambil pangan murah diambil buat sendiri, jangan dijual lagi ya. Nanti yang ribet, para warga sekolah sendiri gitu ya. Sehingga benar-benar kalau udah dapat gitu ya, dananya itu ya gunakanlah sebijak mungkin dan memang untuk keperluan, pendidikan, bukan keperluan yang lain, apalagi sampai buat nyicil motor dan segala macam, jangan ya. Tapi yang jelas, saat ini seperti itu, mudah-mudahan di 2024 nanti ya tahap satu dan tahap 2-nya para warga yang sudah terdaftar di DTKS bisa keterima, amin ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.